Hai semuanya, hari ini saya bakal bahas dua hal yang kelihatannya teknis, rumit, dan penuh angka, yaitu IP address dan subnetting. Tapi tenang, di sini saya akan bahas semuanya dengan cara yang mudah dipahami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Niva Martiana dari kelas 10 TJKTSU. Yang pasti di sini saya akan membahas dari yang basic banget sampai konsep subnet yang sering bikin banyak orang bingung. Nah, di sini ada 6 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP private. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, konsep block subnet. Yang kelima, konsep switch dan router. Dan yang keenam atau terakhir yaitu ada kasus subnetting. Nah, mari kita bahas satu-satu dari materi berikut ini. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Sebelumnya, kalian coba bayangkan, internet atau jaringan komputer adalah sebuah sistem pos yang sangat besar, agar surat atau data yang ada di dalamnya sampai ke alamat yang benar, dan setiap rumah atau perangkat memerlukan alamat unik. Dalam jaringan komputer, alamat unik ini adalah IP address atau Internet Protocol Address. IP address adalah identitas numerik yang wajib dimiliki setiap perangkat, baik perangkat komputer, smartphone, server, dan sebagainya, agar dapat berkomunikasi dalam suatu jaringan. Ini memungkinkan data untuk diarahkan atau routing ke tujuan yang lebih spesifik. Namun, hanya mengetahui alamat saja tidak cukup. Dalam jaringan yang besar, kita perlu cara untuk mengelola, mengelompokkan, dan mengamankan bagian-bagian jaringan secara efisien. Dan disinilah peran subnetting dibutuhkan. Apa sih subnetting itu sendiri? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur dari default-nya. Nah, apa sih tujuan utama dari subnetting itu sendiri? Yang pertama, itu ada efisiensi dan penghematan alamat IP, terutama dalam konteks IP versi 4. Subnetting membantu menghemat penggunaan alamat IP dan tidak menyisakan banyak alamat yang terbuang percuma, mengurangi trafik jaringan. Dengan memisahkan jaringan menjadi subnet-subnet yang lebih kecil, trafik siaran atau biasa disebut broadcast traffic dibatasi hanya pada subnet tersebut yang secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan. Yang kedua yaitu ada keamanan dan organisasi. Subnetting memungkinkan administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan keamanan yang berbeda dan mengatur jaringan secara logis berdasarkan lokasi atau fungsinya. Setelah kalian memahami bahwa IP address adalah alamat unik perangkat jaringan, langkah selanjutnya adalah membedakan dua jenis utama IP address, yaitu IP address private dan publik. Singkatnya, IP publik itu sendiri merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Misal, kalian akan mengakses facebook.com, youtube.com, dan sebagainya. Maka secara tidak sadar, kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka dengan keterangan asalkan device kalian terhubung ke internet.
Nah, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk komunikasi dengan internet. Di sini IP private itu dibagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C yang sudah diatur masing-masing range-nya. Kelas A range-nya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, kelas B itu sudah diatur dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Begitupun yang kelas C, mulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Sebenarnya kelas IP itu berasal dari prefix yang disederhanakan, kemudian menjadi kelas-kelas IP seperti pada gambar berikut ada kelas IP A, B, dan C. Nah, saya ada contoh IP private di mana ada jaringan lokal, misalnya di sekolah, dan dalam satu ruangan ingin bisa koneksi dengan jaringan internet. Maka dari device atau host tersebut terhubung ke switch, baik wired atau wireless, dan dari switch terhubung lagi ke router, dan dari router terhubung lagi ke ISP. Nah, untuk NAT itu sendiri, kita akan konfigurasi di bagian routernya. IP address yang dapat digunakan saat ini yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu IP privat dan IP publik. IP address privat yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau biasa disebut dengan LAN. Sedangkan IP address publik yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya yaitu publik DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Untuk IP private itu dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Sebenarnya ada 5 kelas, dari kelas A, B, C, D, dan E. Namun yang digunakan hanya sampai kelas C saja. Kelas D dan E tidak bisa digunakan. Nah, dalam tabel ini itu sebenarnya sama saja, cuman di IP private lebih diperjelas lagi alamatnya, yaitu dari kelas A, B, dan C. Alamat atau range-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan default subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0. Dalam kelas B, alamatnya yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Default subnet mask-nya yaitu 255.255.0.0. Dan kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini juga ada oktet, berarti kelas A oktet yang dapat digunakan yaitu dari 1 sampai 126.
Kelas B yaitu 128 sampai 191. Kelas C yaitu 192 sampai 223. Dengan subnet masnya yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, subnet mas dan kelas full mas itu sebenarnya sama. Berarti jika default subnet masnya itu 255.0.0.0 itu sama saja dengan kelas full mas atau CIDR-nya itu slice 8. Dan jika subnet mas defaultnya itu 255.255.0.0 itu sama saja dengan slice 16. Dan jika 255.255.255.0 itu juga sama saja dengan slice 24. Jadi pada dasarnya kelas full mas atau biasa disebut CIDR dengan subnet mas itu sama. Kita masuk ke materi kelas full dan classless addressing. Kelas full addressing adalah metode lama pembagian alamat IP ke dalam kelas tetap, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Sedangkan classless addressing atau CIDR adalah metode modern yang lebih fleksibel menggunakan subnet mask variabel untuk efisiensi alokasi alamat, yang dinamakan dengan pengalamatan IP address tidak berdasarkan kelasnya, atau classless addressing, yaitu jika kelas A subnet masknya 255.0.0.0 atau sama saja dengan slice 8, dan 255.255.0.0 sama saja dengan slice 16, kemudian 255.255.255.0 atau sama saja dengan slice 24. Nah, saya ada contohnya nih. Misal, saya ada kasus, ada sekitar 200 host di kantor, dan saya menggunakan prefix 8. Kita mengetahui bahwa jumlah host yang disediakan sangat banyak, yaitu lebih dari 16 juta host. Sedangkan host yang kita butuhkan hanya 200. Maka dari itu, kita akan menggunakan prefix 24. Kenapa? Karena prefix 24 atau slice 24 itu terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Jadi saat kita menggunakan slice 25 itu terlalu sedikit, dan slice 23 itu terlalu banyak. Maka kita akan menggunakan yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, yaitu slice 24. Nah, sedangkan jika pengalamatan IP berdasarkan kelasnya atau kelas full addressing, berarti kita ikut defaultnya. Untuk kelas A yaitu defaultnya 8, dan kelas B yaitu defaultnya 16 atau slice 16, dan kelas C yaitu defaultnya slice 24. Dan untuk mengetahui kita menggunakan prefix berapa, itu tergantung subnettingnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian konsep IP block. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan IP block? IP block adalah kelompok IP address yang berada dalam satu subnet. Di setiap blok punya struktur yang sama, yaitu ada network address, ada IP yang bisa dipakai, ada broadcast address, dan tugas kita di sini adalah menentukan batas dari blok itu, mulai dari awal sampai akhirnya. Konsep IP blok subnet juga diibaratkan seperti ruangan, dan di setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, saya ada contoh nih. Kan tadi disebutkan bahwa blok subnet itu dianggap seperti ruangan. Nah, misal ada suatu gedung terdapat 3 lantai. Bisa saja blok subnet pertama kita gunakan untuk lantai pertama, blok subnet kedua untuk lantai kedua, dan seterusnya.
Perlu diketahui juga bahwa antar blok di setiap lantai baik port itu tidak bisa komunikasi. Misal nih, di tiap lantai kan ada banyak host. Nah, misalkan host itu menggunakan blok yang sama, tiap lantai, maka antara host itu bisa saling terhubung. Tapi jika antara host yang di lantai yang sama itu menggunakan blok yang berbeda, atau misal ini PC1 menggunakan blok yang pertama dan PC2 menggunakan blok yang kedua, itu tidak bisa tersambung ya teman-teman. Tapi jika tiap lantai menggunakan blok yang sama, maka antara host bisa saling terhubung. Tapi jika seperti itu, maka antara host atau device itu tidak bisa terhubung komunikasi dengan host yang ada di lantai berikutnya. Misal, lantai pertama sudah menggunakan IP blok yang pertama, dan lantai 2 menggunakan IP blok subnet yang kedua, dan seterusnya. Itu antara lantai 1, 2, dan 3 itu tidak bisa terhubung. Selanjutnya kita masuk pada materi IP versi 4 delivery type atau pendeliverian pada tipe IP versi 4. Nah, itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Ketiganya ini itu biasa didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Yang pertama, unicast. Unicast adalah metode pengiriman data yang paling umum dalam jaringan komputer, yang menggambarkan komunikasi satu ke satu atau one-to-one communication. Contohnya yaitu ketika browser mengirimkan username dan password, paket data tersebut akan dikemas dengan alamat IP sumber perangkat dan alamat IP tujuan spesifik server bank. Paket ini akan menempuh perjalanan melalui internet melewati berbagai router, tetapi hanya akan dibuka dan diproses oleh server bank yang dituju. Ketika server bank membalas dengan menampilkan saldo, respon itu juga merupakan paket unicast yang secara ketat diarahkan kembali ke alamat IP Anda. Dan contoh lainnya yaitu cara kerja IP address baik kelas A, B, maupun C. Selanjutnya yaitu ada multicast. Multicast adalah metode pengiriman data yang sangat efisien, yang dirancang untuk komunikasi satu ke beberapa atau one-to-many communication. Ini berbeda dari sebelumnya unicast. Unicast yaitu satu ke satu, dan broadcast yaitu satu ke semua. Contohnya yaitu, bayangkan jika sebuah perusahaan menyelenggarakan webinar internal untuk tim marketing di seluruh dunia. Alih-alih server harus mengirimkan 1000 salinan stream video secara individu atau unicast, server pengirim hanya mengirimkan satu stream ke alamat grup multicast yang telah ditentukan, misalnya 239.5.5.5. Tiap komputer tim marketing yang ingin menonton webinar tersebut harus secara eksplisit bergabung ke grup multicast ini. Router yang cerdas kemudian hanya akan menduplikasi dan meneruskan stream data tersebut ke segmen jaringan yang memiliki minimal satu anggota grup multicast. Tim finance yang tidak tertarik dan tidak bergabung ke grup tersebut tidak akan menerima traffic sama sekali, menghemat bandwidth perusahaan secara signifikan. Dan contoh lainnya yaitu cara kerja IP address kelas D. Itu sama, yaitu menggunakan multicast, walaupun IP address kelas D sudah tidak digunakan. Selanjutnya ada broadcast.
Broadcast adalah metode pengiriman data di mana data dikirimkan dari satu sumber dan ditunjukkan untuk semua perangkat lain yang berada dalam segmen jaringan yang sama atau subnet atau one-to-all communication. Contohnya yaitu, coba bayangkan lagi, kamu baru saja mencolokkan laptop ke jaringan di kantor. Laptop belum memiliki alamat IP, jadi ia tidak bisa berkomunikasi secara spesifik atau uniques. Untuk mendapat alamat, laptop akan mengirimkan permintaan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ke alamat broadcast, yaitu 255.255.255.255 atau alamat broadcast subnet lokal. Pesan ini berteriak, siapa server DHCP di sini? Saya butuh alamat IP. Semua perangkat di jaringan lokal Anda, baik PC, printer, server, dan lain-lain, akan menerima dan memproses paket ini. Tapi hanya server DHCP yang akan memproses dan merespon, biasanya secara uniques, dengan memberikan konfigurasi IP yang diperlukan kepada laptop. Dan bisa dilihat pada gambar ini, yaitu yang pertama, uniques, hanya mengirimkan kepada satu atau one-to-one communication. Nah, ini broadcast, yaitu mengirimkan kepada semua atau one-to-all communication. Nah, yang ini adalah multicast, yaitu mengirimkan kepada beberapa tapi tidak semuanya, atau one-to-many communication. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep switch dan router. Switch yaitu mengoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Switch bekerja berdasarkan alamat MAC untuk komunikasi intra-network atau di dalam jaringan yang sama, atau perangkat yang masih satu network. Sedangkan switch menghubungkan perangkat-perangkat di rumah atau satu jaringan, sedangkan router menghubungkan rumah kita ke internet atau jaringan luar. Dia mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya yaitu saat ada PC satu atau dua PC yang ingin komunikasi, ia menggunakan IP address masih satu blok subnet. Bagaimana jika ada lebih dari dua PC? Terdapat beberapa, dan untuk menghubungkan PC itu membutuhkan switch. Dan dihubungkan lagi dengan kabel LAN. Dari PC ke switch dihubungkan menggunakan kabel LAN. Dan satu kelompok device dan switch itu harus menggunakan blok subnet yang sama. Misal kumpulan dari beberapa PC dan switch itu harus menggunakan subnet atau blok subnet yang sama agar dapat di-ping antar PC atau device. Jika subnet bloknya tidak sama, maka tidak dapat di-ping antar PC. Nah, jika ada PC lain yang menggunakan blok subnet yang berbeda, maka antar device tidak dapat terhubung. Dan untuk menghubungkannya, itu kalian bisa pakai router. Nanti kita akan mempelajari yang namanya itu routing, agar dari blok subnet 1 ke blok subnet 2 itu bisa terhubung. Untuk sekarang, kalian bisa searching dulu di website atau Google bagaimana caranya. Sekarang kita akan masuk ke bagian kasus subnetting. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, subnetting adalah proses membagi atau memecah satu jaringan IP atau internet protokol yang besar menjadi beberapa bagian yang kecil dan lebih terkelola, yang disebut subnetwork atau subnet. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu sendiri, kalian perlu melakukan atau melalui beberapa proses, seperti
mencari prefix yang sesuai, terus mencari subnet masknya itu berapa, IP network-nya berapa, IP broadcast-nya berapa, dan kalian juga harus nentuin range IP yang dapat digunakan itu dari berapa sampai berapa. Nah, kenapa sih kita harus susah-susah nyari dulu? Emang buat apa gunanya kita nyari? Itu yang pertama, prefix dan subnet mask itu buat menentukan jumlah IP yang bisa kita gunakan. Terus IP network itu buat tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, range IP yang digunakan itu menghitung dari hasil IP network dan IP broadcast dulu. Di sini saya sudah menyediakan kelas IP private, yaitu kelas IP A, B, dan C. Nah, di kasus ini, saya ada kasus. Di kasus ini ada syarat dan ketentuannya. Yang kasus pertama itu ada 12 host, yang kasus kedua itu ada 60 host, dan yang kasus ketiga itu ada 100 host. Nah, saya bakal jelasin satu persatu caranya. Pakai kelas IP A, B, dan C. Nah, langsung saja kita ke kasus subnetting 1. Di sini saya sudah menyiapkan kasusnya. Syarat dan ketentuan sama seperti tadi. Hostnya yang pertama itu ada 12. Dan di sini saya pinginnya itu pakai kelas B untuk IP-nya. Berarti karena saya pakai kelas B, jadi itu IP-nya dari 172.168.0.x. Itu kelas B. Nah, yang akan kita gunakan itu angka ketiga, berarti yang 0. Setelah itu kita akan hitung dulu nih buat nentuin prefix-nya pakai angka 2 biar menyesuaikan hostnya. Jadi nggak boleh kurang dan nggak boleh kelebihan dari si hostnya itu. Dan kenapa pakainya akar pangkat 2, nggak pakai akar pangkat 3 atau yang lainnya? Nah, itu karena semua alamat IP, baik IP versi 4 atau IP versi 6, itu disimpan dalam bentuk biner. Misalnya, IP versi 4 itu sama dengan 32 bit. Nah, di setiap bit hanya bisa bernilai 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Jadi, tiap tambahan 1 akan menggandakan jumlah kemungkinan alamat. Sistem komputer dan jaringan juga hanya bisa mengenal biner atau berbasis 2. Jika pakai berbasis 3 atau 4, berarti tiap bitnya harus bisa menyimpan 3 atau 4 kemungkinan nilai. Jadi 42 adalah konsekuensi langsung dari representasi data yang ada di komputer. Dan range-nya berarti hasilnya dari 172.16.0.1 sampai 172.16.1.14. Kenapa kok nggak dari 172.16.0.0 sampai 172.16.1.15? Karena itu sudah karena aliran 0 dan 15 itu sudah digunakan untuk IP network atau IPN dan IP broadcast atau IPB. Jadi kita mulainya itu dari 1 dan berhentinya di 14. Jadi range-nya dapat digunakan yaitu 172.16.0.1 sampai 172.16.1.14. Setelah itu kita akan masuk ke kasus subnetting 2. Di sini jumlah hostnya itu ada 60 dan saya itu pinginnya pakai IP kelas A. Nah, berarti IP-nya itu dari 10.1.1.x. Nah, X-nya itu belum diketahui. Nah,
Setelah itu kita hitung dulu buat menentukan prefixnya. Pakai akar pangkat 2 untuk menyelesaikan hostnya. Jadi seperti biasa tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Berarti yang mendekati si hostnya ini 60. Nah, bisa kita lihat dua pangkat berapa yang mendekati 60, tapi tidak boleh kurang dari 60. Berarti 2 dipangkat 6, yaitu hasilnya 64. Itu 256 dikurangi 64. Nah, 256 itu defaultnya. Nah, 64 itu hasil dari total IP-nya. Hasilnya yaitu 192. Nah, berarti hasil akhirnya yaitu 255.255.255.192. Nah, selanjutnya untuk menghitung IP network, yaitu yang pertama tentunya ada 0 karena sudah default. Nah, selanjutnya itu ada 64. 64 itu total dari IP. Nah, 128 itu 2 kalinya 64. Berarti 64 dikali 2 itu sama dengan 128. Dan hasil akhirnya yaitu 10.1.1.64. Nah, selanjutnya kita menghitung IP broadcast-nya. Nah, untuk menghitung IP broadcast itu hasil dari IP network dikurangi 1. Nah, ini kan IP network-nya kan 64, berarti kita kurangi 1, hasilnya 63. Dan ini 128, kita kurangi 1, jadi 127. Nah, hasil akhirnya menjadi 10.1.1.127. Nah, kita akan menghitung range-nya. Range-nya itu berarti di sini dari 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Nah, kenapa enggak dari 64 sampai 127? Karena 64 itu sudah digunakan untuk network dan 127 untuk IP broadcast atau IPB. Nah, jadi range-nya yang dapat digunakan itu 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus subnetting yang ketiga. Di sini yang sudah ditentukan jumlah hostnya itu ada 100, dan saya itu ingin menggunakan IP yang klasik. Itu berarti IP-nya 192.168.0.x. Jika kalian ingin menggunakan kelas A maupun B, itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita hitung perpangkatan 2. Hitung dari perpangkatan 2, berarti 2 dipangkat berapa yang hasilnya mendekati 100. Kita lihat di tabel dulu. Nah, di sini kita bisa melihat 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya itu mendekati 100, tapi tidak boleh kurang dari 100. Berarti 2 dipangkatkan 7, itu hasilnya 128. Nah, setelah tahu hasilnya, berarti 2 dipangkatkan 7, itu sama dengan 128. Nah, selanjutnya jika sudah mengetahui perpangkatannya, kita menghitung prefixnya. Cara menghitung prefix yaitu 32 itu dari default dikurangi pangkat pada hasil perpangkatan 2 yang tadi. Berarti karena hasilnya itu 2 dipangkatkan 7, berarti yang kita gunakan yaitu 7. Nah, 32 dikurangi 7 sama dengan 25, atau 25 itu sama saja dengan slash 25. Jadi prefixnya yaitu slash 25. Selanjutnya kita menghitung total IP yang akan digunakan. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu 2 dalam kurung 32 itu dari default dan dikurangi hasil dari prefix yang tadi. Karena prefixnya itu slash 25, berarti dikurangi 25. Hasilnya yaitu 2 dipangkatkan 7.
Nah, 2 pangkat 7 itu juga sama saja dengan 128. Jadi total IP yang digunakan itu 128. Selanjutnya kita akan menghitung subnet mask-nya. Subnet mask-nya yaitu 256 itu dari default dan dikurangi total IP. Nah, IP-nya itu tadi 128. Berarti 256 dikurangi 128. Hasilnya yaitu masih tetap 128. Nah, hasil akhirnya subnet mask-nya menjadi 255.255.255.128. Itu hasil akhirnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung IPN-nya. Yang pertama yaitu ada 0. 0 itu berarti dari default IPN-nya itu sendiri. Selanjutnya 128 itu hasil dari total IP. Dan selanjutnya 256 itu hasil dari 128 dikalikan 2. Hasilnya menjadi 256. Dan hasil akhirnya itu menjadi 192.168.1.0. Kenapa titik 0? Karena saya menggunakan yang pertama, yaitu 0. Jika kalian mau menggunakan 128, itu juga bisa. Terserah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita menghitung IP broadcast-nya. Nah, cara menghitungnya itu berarti hasil dari IPN itu dikurangi 1. Berarti 128 dikurangi 1. Berarti 127. Dan 256 itu dikurangi lagi 1. Berarti hasilnya 255. Nah, total akhirnya yaitu 192.1.1.127. Setelah kita mengetahui IPN dan IPB-nya, selanjutnya kita akan menghitung berapa range yang bisa digunakan. Nah, range yang digunakan itu dari 192.168.1.1 sampai 192.168.126. Kenapa dari 1 dan sampai 126, enggak dari 0 sampai 127? Nah, itu karena yang 0-nya itu sudah digunakan oleh IPN dan 127-nya itu sudah digunakan dari IP broadcast. Jadi yang bisa digunakan itu mulai dari 192.168.1.1 sampai 192.168.126. Dan mungkin hanya sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa ditanyakan. Jangan cuma diam-diam aja. Sekalian, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.